Ya, gas Ya, Pak. ya recording. Terekor ini kayaknya. Iya, Kita mulai ini. Iya, setengah jam mungkin waktunya Rika. Atau 40-an. Oke. Kalau Kak Irsan biar 4 jam kayaknya bisa ini. Habis itu Bagaimana Kak diinfus Irsan? juga. Habis itu diinfus lagi. Oke. Saya regulator paling. Kita mau sharing Kak Irsan. Baik, Gas. bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dalam kecerdasan intelektual. Boleh kita searching barangkali, Kanda? Nggak bagus anuku ini, Chromebookku. Oke, tunggu. Atau pakai HP gitu? Pakai laptop. Pakai laptop jadi. Tunggu. Coba kita. Oke, agak kecil gini. Baik, saya ulangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami berkaitan dengan hakikat dan peranan psikologi pendidikan dalam kecerdasan intelektual. Kita yang presentasikan dah atau saya presentasi? Kita mah. Saya jadi operator. Baik, terima kasih. Baik, dilanjut di slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ini berkaitan dengan pendahuluan dengan psikologi pendidikan. Menurut Barlow, psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Jadi dia menganggap bahwasanya psikologi itu adalah serangkaian sumber untuk kemudian membantu proses belajar mengajar secara efektif. Baik, selanjutnya Kanda. Sementara menurut Witherington menyatakan bahwasanya psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dari faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi berkaitan dengan pendidikan manusia. Ini menurut Witter. Selanjutnya, psikologi pendidikan merupakan bidang studi yang mempelajari proses belajar dan mengajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar individu. Dalam konteks ini, kecerdasan intelektual menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Kecerdasan intelektual mencakup kemampuan kognitif seperti kemampuan verbal, numerik, spasial, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kecerdasan intelektual memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil belajar dalam berbagai konteks pendidikan. Jadi di sini sudah jelas disampaikan bahwasanya ada korelasi antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar dalam berbagai konteks pendidikan. Siswa yang memiliki kecerdasan intelektual yang lebih tinggi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan intelektual yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh kemampuan mereka dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan, menganalisis informasi secara lebih komprehensif, dan
mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi belajar yang berbeda. Boleh di slide selanjutnya. Namun demikian, penting untuk diingat bahwasanya kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam hasil belajar. Terdapat variabel-variabel lain seperti motivasi siswa, lingkungan belajar, dan metode mengajar yang juga mempengaruhi prestasi akademik. Selanjutnya adalah, oleh karena itu, pada penulisan ini juga akan memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam menjelaskan hubungan antara kecerdasan intelektual dan hasil belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Slide selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan intelektual dan hasil belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Kecerdasan intelektual akan diukur menggunakan tes kecerdasan standar yang telah terakreditasi. Tes ini akan mencakup berbagai aspek kecerdasan seperti kemampuan verbal, numerik, spasial, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Skor tes kecerdasan intelektual akan diperoleh untuk setiap siswa. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif dan generalisasi yang lebih luas tentang hubungan antara kecerdasan intelektual dan belajar dan hasil belajar dalam psikologi pendidikan. Jadi kaitannya antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Di slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk di bagian pembahasan intinya, bahwasanya kemampuan kognitif yang lebih tinggi yang dimiliki oleh individu dengan kecerdasan intelektual yang lebih tinggi memungkinkan mereka untuk lebih efektif memproses informasi, menganalisis konsep-konsep kompleks, dan menghubungkan pengetahuan dengan situasi belajar yang berbeda. Next. Sekali lagi, penting untuk ingat bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam hasil belajar. Terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar seperti bakat minat, motivasi siswa, lingkungan belajar, dan metode pengajaran. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan secara holistik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Jadi bukan satu-satunya kecerdasan intelektual itu sebagai variabel. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kecerdasan intelektual siswa, pendidik dapat menyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Dalam hal ini, pendidik dapat memberikan tantangan dan dukungan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan intelektual siswa sehingga memaksimalkan potensi belajar mereka di kelas. Selanjutnya. Next. Kurang bagus barangkali jaringan Anda. Halo. Ye. Pak Romi, Ani Sorata, apa lagi? Kayak itu pelaku borak saya. Sekresek Sorata, aneh. Kres. Tes. Atau saya tidak usah pakai mic. Pakai. Boleh. Tes 1 2 3. Bagus. Yang tidak mau ikut pelajaran apa silakan. Bagus Ki. Bagus Mi. Belum bagus.
Saya pindah domisili dulu. Iya, Kak, ribut sekali. Oke. Coba saya handle lagi. Kita lanjut dulu, Kak Irsan. Saya Sisanya tuh sisa slide-nya. Saya lanjut Pak Romi. Baik, saya lanjut. Mungkin mau Biar saya lanjut, kita kasih mute di situ Pak Romi. Iya. Kita mute di situ ya. Oke. Ya, saya lanjut penjelasan slide berikutnya. Kecerdasan intelektual merujuk pada kemampuan individu untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan mengelola informasi siapa? Nilu di siapa? Apa? secara efektif. Dari kami lah. Sementara itu, hasil belajar mengacu pada pencapaian siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam suatu mata pelajaran. Dalam psikologi pendidikan, kecerdasan intelektual memiliki peran yang signifikan terhadap hasil belajar. Kemampuan intelektual yang tinggi, seperti kemampuan berpikir analitis, kritis, dan kreatif, dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang mampu memahami dan mengolah informasi yang diberikan dalam konteks pendidikan. Kecerdasan intelektual yang tinggi memungkinkan individu untuk lebih cepat menyerap materi pelajaran, memahaminya dengan lebih baik, dan menerapkannya dalam situasi nyata. Individu dengan kecerdasan intelektual yang tinggi cenderung memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik, mengambil keputusan yang tepat, dan mengembangkan keterampilan berpikir yang kompleks. Seseorang mungkin memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi di bidang tertentu, tapi mungkin kurang mampu dalam bidang lain. Berikutnya, oleh karena itu, penting bagi pendidik dan praktisi pendidikan untuk memahami keberagaman kecerdasan intelektual dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Dalam konteks pendidikan, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual siswa melalui penggunaan strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Selanjutnya, menarik benang merah dari penulisan ini adalah kecerdasan intelektual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan intelektual dan hasil belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang lebih tinggi cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang lebih rendah. Secara keseluruhan, pemahaman tentang hubungan antara kecerdasan intelektual dan hasil belajar dalam psikologi pendidikan memberikan wawasan yang berharga bagi pendidik dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Dengan memperhatikan kecerdasan intelektual, siswa, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil belajar, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan hakikat dan peranan psikologi pendidikan dalam kecerdasan intelektual. Selanjutnya saya serah kepada teman-teman untuk menanggapi atau ada yang ingin bertanya tentang presentasi tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Irsan, coba saya lihat judulnya. Coba di halaman pertama. Coba lihat. Oh ya, Prof. Nah, ini harus ditambah dan penerapannya di sekolah. Ya, Prof.
Nah, jadi semuanya itu kelompok berikut juga begitu. Jadi misalnya Ya, Prof. bahas kecerdasan emosional dan penerapannya di sekolah. Jadi mana guru seni terutama membawakan materi pelajarannya di mana dia menerapkan prinsip psikologi pendidikan. Jadi ada satu bagian tertentu itu membahas itu di pembahasan. Ya, Prof. Di apa, metode apa, dan lain dengan contoh nih. Gitu ya, yang lain ya. Jadi semua harus judulnya juga begitu. Dan penerapannya di sekolah. Nah, Oke, silakan dibuka. Saya off-cam ya karena saya mau mengajar ini, tapi saya pantau nanti saya jelaskan pada saat bagian saya. Silakan. Siap, Prof. Saya stop ini Prof. Saya tutup ini Prof. Nanti namanya. iya tutup nih. Nanti foto itu daftar hadirnya saya absen fotonya, absensi. Siap, Prof. Elektrik. Siap, Prof. Siap, Prof. Baik, saya ambil alih. Bagi teman-teman, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun tambahan ataupun tanggapan terkait dengan materi yang kami telah presentasikan. Kami persilahkan. Iya, saya Kak. Baik, silakan, Farid. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Prof, nama saya Fahri Ramadan. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok terkait pengembangan kecerdasan intelektual. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan seni itu dibuat agar seniman dapat mengembangkan selain mengembangkan kreativitas dan pasti mengembangkan yang namanya kecerdasan intelektual. Nah, penekanan kecerdasan intelektual ini sangat perlu dalam aspek pendidikan seni. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini telah memasuki era teknologi yang dimana peserta didik itu lebih cenderung kepada handphone gitu. Nah, tantangan guru sekarang adalah bagaimana cara guru melakukan pembelajaran yang menarik agar peserta didiknya tidak terlena kepada aspek teknologi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara mengembangkan kecerdasan-kecerdasan intelektual dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan kecerdasan intelektual tersebut bukan hanya 1-2 orang siswa saja, tapi seluruh siswa yang ada di dalam kelas gitu. Jadi maksud dari pertanyaannya bagaimana strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan intelektual seperti itu. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu Pak Kanda atau bagaimana? Ya ditampung dulu, siapa tahu Ya. ada hampir sama nanti satu kali dijawab. Baik, Siap, Prof. Baik, terima kasih Prof. Saya persilahkan kepada teman-teman yang lain, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kami telah bahas. Boleh kami persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan atau langsung kami menjawab saja terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Fahri? Saya Kak Tabel. Baik, saya persilakan Fajar. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan.
Saya kira dari segi substansi yang disampaikan dari materi Kak Romi dan Kak Irsan sangat baik. Akan tetapi saya ingat bahwa judul yang diangkat bunyinya itu sebenarnya adalah hakikat dan peranan intelijensi, kecerdasan intelektual, dan cara penerapannya dalam pembelajaran. Nah, sehingga dari apa yang saya simak tadi, kemudian saya rasa masih ada yang kurang dari segi penerapannya dalam pembelajaran. Dalam hal ini seperti contoh-contohnya di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam presentasinya tadi Kak Romi dan Kak Irsan sempat saya notice beberapa kali ditekankan dalam presentasi bahwa intelijensi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Ada juga lingkungan belajar dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira Kak Romi dan Kak Irsan sudah sangat berpengalaman di dunia pendidikan, di dunia pengajaran. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa kira-kira bagaimana contoh dari faktor lingkungan yang mempengaruhi intelijensi dari siswa itu tersendiri, Kak. Saya kira dalam hal ini saya cuma hanya meminta contohnya, Kak. Contoh nyatanya yang sempat dialami mungkin dari Kak Romi dan Kak Irsan. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Nanti sebentar kita buka sesi selanjutnya kalau memang memungkinkan. Atau masih ada yang lainnya mau langsung kami tampung pertanyaannya? Oke, sepertinya cukup 2 saja yang kami tampung pertanyaannya. Yang pertama adalah dari pertanyaan saudara Fahri, bahwasanya apa tadi? Bagaimana cara mengaktifkan kecerdasan siswa di cara meningkatkan guru, bagaimana cara guru meningkatkan kecerdasan intelektual siswa terutama di kelas, seperti itu maksudnya Pak Ria, dengan adanya tantangan saat ini yakni maraknya atau siswa itu banyakkan menggunakan teknologi atau menggunakan HP, seperti itu. Mungkin dari Kak Irsan bisa memberikan jawaban sedikit sebelum saya tambahkan. Ya, ya. Baik, akan saya tanggapi oleh saudara Fahri tadi. Pertama itu tadi bagaimana strategi untuk memberikan kecerdasan intelektual di era gencarnya teknologi saat ini. Apalagi siswa itu kebanyakan sekarang yang telah menggunakan gadget. Nah, mungkin yang paling konkret yang bisa dilakukan untuk mengembangkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan intelektual saat ini adalah memadukan atau berkolaborasi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Misalnya dalam materi seni rupa, khusus di kelas 9 itu misalnya kan ada itu materi tentang poster, tentang pembuatan poster. Nah, sejauh ini yang saya lakukan di lapangan pada siswa-siswa saya adalah bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi smartphone itu untuk membuat tugas misalnya poster atau ilustrasi. Jadi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Canva,